Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Italian GP. Mudah-mudahan ini nggak lama ya. Jadi kalau kalian sebenarnya ngintil dari podcast yang terakhir kemarin di Lemang, itu kan gue udah bilang bahwa sebenarnya jurun rekor Marc Marquez ini punya masalah yang jauh lebih besar untuk lengannya dibanding dengan matanya. Kenapa? Karena motor yang tahun ini itu berubahnya jauh lebih radikal daripada yang tahun lalu. Tahun lalu itu masih ada sedikit dia punya pengembangan, jadi balance-nya itu masih agak ke depan. Nah sementara yang sekarang motornya itu jauh lebih panjang untuk membuat balance motor itu lebih ke belakang. Itulah kenapa secara otomatis juru rekor Marc Marquez itu harus merubah riding style-nya. Kenapa? Karena kalau enggak dia nggak bisa dapat feel untuk ban depannya. Karena riding style dia itu adalah khasnya balance-nya itu harus ke ban depan. Nah sementara motor yang sekarang itu nggak bisa. Jadi kalau mau memindahkan balance itu ke ban depan, dia harus gonta-ganti part, ganti sasis lah, ganti setup lah segala macem. Gimana caranya supaya balance-nya itu bisa lebih ke depan, meskipun itu nggak bisa sekedepan waktu motor yang pertama dia kembangkan. Jadi dia kemarin itu sempat bilang bahwa dia suka dengan motor yang dikembangkan oleh Dani Pedrosa karena itu bikin dia lebih nyaman dan dia lebih terbiasa dengan itu. Jadi motornya lebih pendek. Nah sekarang itu motornya lebih panjang supaya balance-nya lebih ke belakang. Nah ini kan gak sesuai dengan riding style-nya Marc Marquez. Jadi cara yang pertama digunakan adalah gimana caranya ganti part. Habis ganti part ganti setup. Ternyata habis ganti setup masih gak bisa juga. Jadi memang waktu di Lemang dia udah bilang kami sudah kehabisan ide ini mau diapain, ganti setup sudah, ganti part sudah, partnya juga udah bolak-balik diganti dari Heres itu udah 2 sasis dipakai loh ya, dicoba masih nggak mau. Jadi memang menurutnya Marc Marquez ini udah habis cara, dia udah nggak tahu mau mesti gimana, dan itu berkonsekuensi kepada lengannya. Jadi lengannya kalau operasi pertama kemarin itu karena memang pas patah, pasang plat. Operasi kedua karena platnya patah, pecah. Operasi ketiga karena dia infeksi. Nah operasi keempat udah tahu kenapa? Karena itu tulangnya terpuntir. Gimana sih kalau terpuntir? Terpuntir itu terputar. Jadi tempatnya patah itu beda posisi sudah. Karena kan di antara tulangnya yang patah itu ada yang remuk-remuk. Yang kemarin itu sempat ditransplant masuk waktu operasi ketiga. Karena infeksi kan waktu itu, jadi diganti dengan transplant tulang gue lupa, pelvis ke apakah gitu-gitu. Itu ternyata terpuntir. Hasilnya bautnya itu ada yang lepas dari platnya. Jadi memang dokter itu udah mulai concern. Memang waktu tahun lalu, waktu dia masih lumayan jaya-jayanya bisa menguasai motor meskipun agak berubah dan dia masih bisa menang 3 kali, dokter udah wanti-wanti ini kayaknya lu harus operasi keempat. Memang kan dari awal tahun lalu gue udah bilang itu memang mestinya harus operasi keempat. Tetapi memang waktu itu Marc Marquez begitu tergoda untuk hure-hure comeback yang cepat. Karena semakin cepat dia comeback makin dihure-hurein sama ABR, ya kan? Jadi dia nggak mau untuk operasi. Kenapa? Karena operasi keempat ini konsekuensinya adalah dia absen paling nggak 3 bulan. Ini yang ditunda terus. Nah tahun lalu ini mulai concern sama dokter. Karena kan waktu itu dia divonis diplopia, jadi memang dia harus istirahat panjang. Jadi dokter bilang, nah mumpung lu lagi istirahat karena diplopia, gimana kalau kita operasi keempat? Jadi sambil lu nunggu sembuh diplopia lu, sambil lu juga pemulihan lengan lu, bener? Jadi memang sebenarnya idenya dokter ini cerdas. Tapi lagi-lagi Marc Marquez menolak. Kenapa? Karena dia merasa lengannya nggak kenapa-kenapa. Karena waktu itu kan motornya dia belum tahu motor tahun ini ya bakal amburadul seperti ini kan. Dia nggak tahu. Dan itu yang dia nggak mau. Kenapa? Karena Puig udah terlanjur memberikan kalau bisa dibilang PHP ke ABR bahwa targetnya Honda adalah membuat Marc Marquez memulai musim di Qatar. Dan waktu itu memang Mir sudah mulai digoda-goda. Nah tetapi ternyata Marc Marquez sanggup hadir di tes Sepang. Dia sanggup hadir di tes Mandalika. Jadi memang Jepang itu menaruh harapan lebih kepadanya bahwa dia ini masih super power, dia ini masih serba bisa, dan memang waktu itu Puig sangat yakin bahwa dia sudah 100%. Masih ingat bahasanya Puig? Ini cuma soal waktu bahwa Marc Marquez akan kembali ke performanya yang dulu. Masih ingat itu kata-kata? Gue lupa apakah itu setelah Qatar atau sebelum Qatar, tapi yang jelas sebelum di Indonesia. Dia sudah gonta-ganti part, dia sudah gonta-ganti setup, sudah gonta-ganti riding style, dan riding style dia itu yang bikin lengannya kembali terpuntir.
Jadi waktu dia hadir di Mugello itu kemarin belum ada konfirmasi dari dokter bahwa dia harus segera berhenti membalap. Jadi sebenarnya itu adalah ultimatum dari dokter untuk dia harus segera berhenti membalap. Jadi memang waktu habis Lemang, gosip bahwa operasi keempat ini sudah mulai direncanakan itu sudah dimulai sekitar 2 atau 3 hari setelah Lemang waktu itu, kalau kalian lihat di postingan YouTube. Waktu itu belum ada konfirmasi kapan akan dioperasi. Nah, waktu hari Minggu sebelum race Mugello itu mulai ada tanggal. Kalau nggak salah perencanaannya Honda waktu itu akan dilakukan setelah Barcelona. Ini kan jedanya antara Mugello dengan Barcelona cuma seminggu doang nih. Jadi setelah Barcelona baru dia berangkat untuk operasi. Karena kan Kimi Ring dibatalkan tuh kemarin setelah Lemang itu diumumkan bahwa itu batal karena geopolitik. Jadi ceritanya si Kimi Ring ini lokasinya itu cuman 100 km dari perbatasan antara Finlandia dengan Rusia. Nah itu cuma 300 km dari salah satu kota terbesar Rusia, Saint Petersburg. Jadi memang diperkirakan fans-fans Rusia, jangan salah ya, Rusia itu banyak fans motornya loh. Sorry to say. Cuman karena mereka sedikit terisolasi dari Eropa, jadi mereka agak-agak jarang datang untuk nonton MotoGP langsung. Nah, kalau Kimi Ring ini diadakan, itu bisa dipastikan lebih banyak penonton Rusia yang akan datang daripada orang Finlandia sendiri. Kenapa? Karena dia memang lebih dekat dengan perbatasan dengan Rusia dibanding dengan kota-kota besarnya Finlandia. Jadi, menurutnya Dorna ini kayaknya bakal memancing kecaman lagi dari Uni Eropa. Jadi mending dibatalkan. Begitu sih pertimbangannya. Nah, kebetulan karena Kimi Ring ini batal dan diputuskan gak ada race pengganti, jadi itu sebuah dalam tanda kutip bargaining untuk Marc Marquez untuk bisa mengistirahatkan lengannya lebih lama kalau misalnya mau operasi. Jadi rencananya adalah menurut Honda nih, operasi setelah Catalunya, lalu dia punya 1,5 bulan untuk memulihkan lengannya dan kembali di Assen, Dutch GP. Itu rencananya Honda. Tetapi rencananya dokter lain lagi. Nah, Marc Marquez ini sudah ada di Mugello sejak hari Rabu. Jadi memang waktu itu belum ada pernyataan dari dokter bahwa tanggal operasinya bisa kapan gitu. Sebenarnya belum ada. Baru muncul itu adalah di hari Jumat. Waktu itu kalau nggak salah dia sudah selesai FP2 kalau nggak salah ya. Jadi itu tibanya malam atau sore kabar itu bahwa dia harus segera dioperasi. Kenapa? Karena memang waktu hari Jumat itu dia sudah mulai sakit lagi tangannya. Kurang lebihnya begitu. Jadi pengakuannya Marc Marquez, saya itu nggak bisa bawa motor kalau tangan saya nggak diistirahatkan selama 3 hari. Jadi dia harus istirahat dulu tangannya 3 hari baru bisa dia turun bawa motor untuk mengurangi rasa sakit yang timbul. Jadi lu bayangkan musim ini tuh kan ada beberapa yang back to back yang jedanya 1 minggu. Nah itu agak susah untuk dia mengistirahatkan lengannya. Nah itu yang bikin lengannya makin cepat terpuntir. Nah waktu hari Jumat itu dia sudah mengeluh tangannya sakit. Jadi dia bilang saya memang gak memaksakan untuk hari Jumat karena memang saya harus mengistirahatkan tenaga saya. Dia gak bilang tangannya sakit sekali, tapi memang sebenarnya adalah sakit sekali. Akhirnya dokter bilang, udahlah kalau gini mending lu operasi aja. Percuma juga kalau lu mau nunggu lagi sampai Katalan. Adanya nanti makin amburadul itu tanganmu bisa-bisa patah. Sebenarnya pengumumannya itu bakal dilakukan di setelah race Mugello atau setelah race Catalunya, itu rencananya. Ya kan kalian tahu di Q1 dia ngintil sama Jackass ceritanya kan. Udah gue bilang ini bakal jadi masalah kalau dia ngintil ternyata hasilnya adalah Jackass yang tersingkir dari Q2 dan dia yang maju. Padahal dia ngintil. Jadi sebenarnya dia itu sudah diujat waktu di Q1. Kenapa? Karena dia memang amat sangat memanfaatkan Jack Miller waktu di Q1. Dan gara-gara itu Jack Miller akhirnya nggak bisa punya peluang untuk memperebutkan front row atau paling enggak start di bagian yang lebih di depan. Kenapa? Karena Marc Marquez mengambil alih sebenarnya itu posisi untuk dia waktu Q1 P2. Jadi sebenarnya kalau Marc Marquez nggak ikut atau nggak ngintil dia yang dapat itu P2 sebenarnya loh ya. Karena kan akhirnya dia di P3 waktu di Q1 kemarin. Bahkan admin akun MotoGP pun itu mulai nyindir-nyindir dia soal kebiasaan dia ngintil. Nah crash dia di Q2 yang menurut gue adalah karma instan juga sih. Itu sebenarnya berpengaruh berat pada lengannya. Jadi memang wajar di sisa Q2 itu dia mempus sendirian. Kenapa? Karena memang waktu itu lengan dia sakit dan dia mau tahu
kira-kira ini kalau saya mempost sendiri di race besok bisa nggak? Dan begitu selesai Q2, dia akhirnya langsung bikin pengumuman tiba-tiba. Kenapa? Karena itu untuk memberikan kemungkinan bahwa kalau misalnya dia nggak muncul di hari Minggu, itu berarti sudah bisa dimaklumi. Tapi memang pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap membalap sih. Dan dia bilang, saya sekarang sudah nggak bisa senang-senang di atas motor. Kenapa? Karena semakin saya paksa, semakin saya sakit. Dan saya tanpa operasi ini, mungkin karir saya cuma sisa 1 atau 2 tahun paling lama. Kalau di Lemang dia bilang masih ada 3 atau 4 tahun, begitu sampai di Mugello habis crash di Q2, dia bilang paling cuma 1 sampai 2 tahun. Jadi memang kondisinya adalah dia harus operasi, kalau nggak dia pensiun. Nah, para jurno ABR itu mengeluh-elukan bahwa dia mestinya dimaklumi dengan hasilnya yang cuma top 10. Hore-horenya ABR itu bahwa dengan lengan sesakit itu dia masih bisa top 10. Cuman katanya karena Marc Marquez nggak bisa menerima finish cuma di top 10, dan itu menurut dia bukan level dia, makanya dia memilih untuk tetap operasi. Padahal sebenarnya dia wajib operasi. Kenapa? Karena kalau nggak operasi itu fisiknya yang hancur lebur. Bukan masalah performa dia, bukan masalah rasa sakit dia, tapi memang dia harus operasi. Jadi ada yang bilang bahwa itu karena Marc Marquez masih berambisi, dan memang sih Marc Marquez masih sempat koar-koar. Dia bilang, saya bukan pengecut, saya pengen merasakan bahwa saya menang lagi, saya pengen merasakan bahwa saya bisa bersaing lagi. Tetapi begitu selesai race Mugello, dia bilang apa? Saya sendiri nggak bisa janji bahwa saya akan bisa kembali seperti dulu setelah operasi keempat. Saya sendiri nggak bisa janji bahwa saya akan bisa jurdun. Tapi setidaknya ini adalah usaha terakhir saya untuk memperbaiki kondisi fisik saya. Oke? Jadi ngerti kan? Aslinya adalah kenapa dia harus operasi itu karena untuk menghindari cacat. Karena kalau dia udah cacat, mau nggak mau dia harus pensiun. Kalau awalnya dia bilang mungkin 3 atau 4 tahun dan saya masih ingin jurdun, sekarang dia bilang apa? Mungkin cuma 1, paling lama 2 tahun dan saya sendiri nggak janji saya bisa jurdun. Lu bayangin itu upside down-nya dia punya pernyataan. Kadang-kadang gue pikir apa yang aneh dengan mental dia yang kadang-kadang keluar-keluar sampai akhirnya di saat selesai Mugello itu mungkin menurut gue kayak mungkin terima wahyu atau terima wangsit, dan dia ngomong sepertinya apa adanya dengan kondisi dia. Dia itu sampai bilang, saya harus operasi karena saya nggak bisa seperti ini membalap. Saya ingin bebas dari obat rasa sakit. Jadi dari tahun lalu gue udah bilang painkiller itu adalah keharusan untuk dia, dan itu akan jadi candu untuk dia. Jadi dia sudah bilang bukan cuma sakit, tapi saya susah konsentrasi. Kenapa? Karena memang painkiller itu mempengaruhi otak. Jadi setelah Mugello kemarin dia sepertinya, kalau menurut gue sih mungkin agak sadar gitu, terlepas dari segala pengaruh painkillernya. Dia ngomong lebih low profile, nggak pakai acara keluar-keluar. Karena waktu di hari Sabtu itu dia masih agak arogan ngomongnya. Dia bilang saya bukan pengecut, saya masih pengen jurdun, saya pengen menang, saya pengen bla 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 bla. Tapi begitu selesai Mugello dia bilang apa? Ini adalah usaha terakhir saya untuk memperbaiki fisik saya. Ini adalah cara saya gimana saya bisa bersenang-senang di dalam dan di luar lintasan. Kalau lu sempat berpikir bahwa dia itu cuman konsumsi painkiller, cuman kalau dia turun track, no. Ternyata dia itu minum painkiller di rumah juga. Jadi lu bayangkan addicted-nya ini barang. Makanya dia bilang saya memutuskan operasi ini adalah tepat untuk masa depan saya. Saya memikirkan diri saya sendiri kali ini. Karena begitu banyak lingkungan dia yang toksik, bilang bahwa dia itu hebat, dia itu bisa gini, dia itu bisa gitu. Padahal sebenarnya dia nggak bisa. Karena kontraknya dia adalah kontrak untuk seorang jurdun. Target dia adalah target jurdun. Nah sekarang untuk menang pun dia susah. Dia awalnya mau menyalahkan motor, tapi nggak bisa juga. Karena kalau dia mau menyalahkan motor, kondisinya adalah fisiknya lagi nggak bisa juga dipaksa untuk menyalahkan motor. Karena mungkin kalau dia adalah Marc Marquez yang 100%, yang tanpa masalah dengan dia punya lengan atau diplopia, mungkin masalah motor yang saat ini nggak sebesar saat ini. Mungkin. Makanya dia bilang, kita nggak tahu. Tapi setelah saya nanti selesai operasi keempat, saya juga nggak tahu apakah saya akan berkendara lebih baik atau enggak. Tapi memang ini adalah keputusan yang tepat untuk masa depan saya. Jadi ya, makanya gue bilang hati-hati di jalan. We wish you the best luck. Kita nggak tahu nanti kapan dia kembali. Tapi kalau menurut gue, dia itu akan kembali sekitar Oktober atau November. Pokoknya di akhir-akhir musim. Some news bilang kemungkinan nggak lebih rendah dari September.
menurutnya dokter itu pemulihannya paling enggak sekitar 6 bulan kalau mau normal. Tapi kalau memang fisiknya bagus dan pemulihannya cepat, ya dia paling enggak bisa turun sekitar Oktober atau November di akhir musim. Seperti yang gue bilang, dia nggak mau kecele lagi dengan pengembangan motor 2023. Jadi dia nggak mau meninggalkan pengembangan motor. Jadi mending dia nggak membalap di track, tapi dia turun untuk pengembangan motor daripada dia turun membalap atau dia memaksa atau dia sama sekali nggak datang selama 2022 dan baru nongol di 2023. Jadi opsi yang sebenarnya dipersiapkan oleh dia ini adalah saya sengaja pamit saat ini supaya rentang untuk ekspektasi para ABR dan halayak itu nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya saya ternyata bisa kembali lebih cepat dari yang diperkirakan, itu kan efek hore-horenya bagus juga. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga lebih bisa fokus untuk mempersiapkan motor 2023. Dia udah nggak mau mikir 2022. 2023 dengan kondisi lengan yang sudah dioperasi, kita nggak tahu apakah akan lebih baik atau lebih buruk dia berkendara, tapi paling enggak dia bisa punya kesempatan untuk mengembangkan kembali Honda versi dia di motor 2023. Itu intinya. Jadi dia udah nggak mau pusing sama 2022. Untungnya adalah petinggi Honda sebenarnya sih nggak bisa maklum, tapi karena memang itu adalah pilihan Marc Marquez dan itu adalah hal yang terbaik untuk dia, karena kita kan nggak bisa memaksa rider juga, adanya orang cacat nanti kan makin susah. Jadi ya udah, menurutnya Jepang, do whatever you want, tapi yang kami inginkan adalah kamu turun dalam kondisi 100% tanpa siksaan, tanpa penderitaan, tanpa kesakitan, dan bisa fokus dengan motor dan track. Tetapi ekspektasi mereka sebenarnya gimana caranya supaya dia bisa cepat kembali musim ini. Nah, dengan pengumumannya Marc Marquez kemarin secara langsung di publik, mereka udah nggak bisa maksa Marc Marquez lagi. Intinya Marc Marquez bilang, kalau lu mau potong gaji gua, potong dah. Sekarang dia istilahnya, saya nggak terima gaji juga nggak apa-apa, kasih aja sama Bradle. Kenapa? Karena Bradle baru hari ini resmi diumumkan bahwa dia akan mengganti Marc Marquez hingga nanti Marc Marquez kembali. Kita nggak tahu kapan. Puig bilang kenapa bukan rider lain, karena Bradle ini adalah salah satu rider pengembang yang mengerti motor 2022. Nggak ada yang lebih mengenal motor itu selain Stefan Bradle. Kalau kita comot dari rider lain lagi, ya sama aja paling hasilnya belum tentu bagus. Kenapa? Karena mereka juga pasti mesti belajar lagi. Marc Marquez aja susah buat belajar, ya apalagi rider luar, bener gak? Jadi masuk di akal juga sih. So ekspektasinya adalah mungkin di Catalunya nanti Joan Mir akan pengumuman. Kalau enggak mungkin diundur sampai Assen setelah jeda musim. Tapi ekspektasinya gosip berhembus sepoi-sepoi itu bakal di Catalan pengumumannya. Lalu Pol Espargaro kemana? Nah ini kasihan juga, gue nggak tahu ini Pol Espargaro bakal kemana. Karena KTM itu hampir dipastikan Jack Miller bakal di situ mendepak Oliveira. Dan Oliveira setelah Mugello itu dia bilang apa? No, saya nggak mau ke Tech 3. Mending saya ke pabrikan lain. Nah, gosipnya adalah dia nego sama Gresini untuk mengambil seatnya Enea Bastianini. Jadi si Pramac isinya tetap Zarco sama Jorge Martin. Di pabrikan si Enea Bastianini sama Pecco Bagnaia. Nanti di Gresini Papa Ali sama di Gian Antonio. Nah, di KTM Brad Binder sama Jack Miller. Di Tech 3, nah ini yang nggak tahu apakah Remy Gardner sama Raul Fernandez akan tetap bertahan atau mereka punya pilihan lain, kita nggak tahu. Pol Espargaro bakal kemana? Satu, dia bisa ke RNF, karena kan RNF kemarin sudah pengumuman dengan Aprilia. Nah itu gue nggak tahu With You akan ikut atau enggak, tapi pikiran gue mereka akan ikut, meskipun kontraknya dengan Yamaha sebenarnya 3 tahun, tapi kan karena nggak ada satelit ya apa yang mau dikontrakin. Jadi mereka punya hak untuk ikut dengan RNF. Kebetulan Aprilia ini adalah pabrikan Italia, jadi memang klop lah sama With You, oke? Jadi sama Dato R bilang kandidatnya ini adalah Raul Fernandez, kemudian Celestino Vietti, kemudian Alex Rins, Alex Marquez, gue lupa satu siapa, Pol Espargaro kali ya, gue lupa. Yang jelas dari Binder sama Andrea Dovizioso nggak masuk. Andrea Dovizioso sendiri sempat ditanya apakah dia mau ikut RNF. Jadi dia bilang, kalau saya nggak kompetitif tahun ini, untuk apa saya membalap lagi tahun depan? Padahal sebenarnya sih Aprilia tahun ini kan hasil kembangan dia tahun lalu juga. Dia kan menguji Aprilia ada 2 atau 3 kali. Dan itu bikin Aprilia berkembang signifikan. Sebenarnya dia bisa sih di situ, cuman mungkin harga diri kali ya, gue nggak ngerti lah. Nah dari Binder itu sepertinya berusaha untuk mempertahankan seat dia. Nah itulah kenapa kemarin dia kekeh banget slipstreaming sama Franco Morbidelli. Akhirnya kan dia finishnya di depan Morbidelli. Karena tepat sebelum finish dia slipstreaming. Dan Morbidelli nggak menyangka bahwa dia bakal di slipstreaming.
Jadi Morbidelli bilang sebenarnya ini race-nya sih positif, saya merasa nyaman dengan motor juga cepat di tikungan, cuman karena kami startnya dari belakang, dia kan dari 23 apa ya 21 ya kemarin. Jadi menurut dia emang agak susah sih untuk maju ke depan, itu aja udah menurut dia udah wah banget. Jadi menurut dia ini motor sudah mulai ada feel-nya, udah mulai ada kecepatannya di tikungan. Dan sayangnya sebelum finish Darin Binder slipstreaming sama saya, jadinya dia finish di depan saya, padahal sebenarnya saya kalau tanpa slipstreaming itu akan finish di P16. Tapi kan Darin Binder slipstreaming, ya akhirnya saya finishnya P17. Banyak yang nggak tahu cerita itu, pikirnya bahwa Darin Binder selama balapan ada di depannya Morbidelli, padahal enggak, itu slipstreaming, kurang lebihnya begitu. Jadi bursa rider, gosip sepoi-sepoinya adalah Mir itu dalam waktu dekat akan pengumuman dengan Honda. Kemudian Quartararo mungkin juga akan pengumuman, tapi kalau pikirin gue sih mungkin dia pengumumannya di Assen. Kemudian Pol Espargaro gue nggak tahu apakah bakal ke Aprilia atau enggak. Sepertinya dia perlu rekomendasi dari kakaknya deh, dari Alex Espargaro. Karena kan Alex Espargaro sama Maverick Vinales sudah pengumuman kontrak kemarin di Mugello. Yang gue nggak ekspektasi adalah Maverick Vinales diperpanjang 2 tahun. Padahal kan opsinya kemarin perpanjangan cuma 1 tahun. Ternyata jadinya 2 tahun. Menurut gue surprise banget. Dia disayang banget berarti sama Aprilia. Bener gak? Nah karena di Aprilia yang jadi kapten adalah Alex Espargaro, kalau menurut gue sih mungkin gak ya Pol Espargaro minta rekomendasi dari kakaknya supaya dia gabung di RNF. Kira-kira nepotis gak ya? Tapi demi menyelamatkan karir adiknya ya kenapa enggak. Tapi Pol Espargaro sendiri sih pengennya ke LCR atau ke KTM, balik lagi. Tapi karena ke KTM nggak bisa ke pabrikan karena itu udah diblok sama Jack Miller, ya mau nggak mau ke Tech 3. Nah lalu Alex Rins ini bakal kemana? Gua nggak tahu apakah dia mau ke Tech 3 atau ke RNF. Jadi ceritanya si Aprilia ini adalah pabrikan Italia, tetapi ridernya KTP-nya semua ya. Tapi itu sebenarnya bagus juga loh. Kenapa? Karena kalau di KTP sirkuit khusus lu gampang dapat jatah, bener? Karena kalau sirkuit KTPI Italia itu gampang lagi lu masuk undian ori jadinya, bener? Sementara Lin Jarvis itu kemarin akhirnya menegaskan bahwa dia sebenarnya agak terkejut Dato R tiba-tiba pengumuman dengan Aprilia. Masih ingat waktu di podcast Lemang gue udah bilang kan, kalau ternyata Toprak mau masuk satelit, itu Yamaha akan melakukan segala cara gimana caranya supaya RNF perpanjang. Masih ingat kan? Gue bilang di podcast kemarin. Nah ternyata RNF tiba-tiba nyelonong pengumuman sama Aprilia. Jadi si Topraknya belum tes MotoGP, udah duluan pindah RNF-nya. Jadi udah gak bisa, si Toprak udah gak bisa memilih lagi apa yang mau dipilih. Sebenarnya bisa dibilang percuma juga dia menguji itu MotoGP, nggak ada guna. Kenapa? Karena gara-gara kemarin dia terlalu alot soal pengen ke seat pabrikan, akhirnya sekarang dia nggak punya apa-apa. Untuk tes MotoGP pun itu percuma. Lu ngapain tes MotoGP? Ya paling juga nanti kalau lu tes MotoGP, kalau misalnya salah satu rider MotoGP Yamaha cedera, ya lu jadi pengganti, mungkin itu bisa. Kalau nggak ada Cal Crutchlow, karena memang itu haknya Cal Crutchlow, sorry to say ya. Jadi memang gak ada gunanya udah si Toprak jual mahal. Manajernya tuh bilang, mending gak usah dibahas soal Toprak mau ke MotoGP karena itu bikin dia kehilangan konsentrasi musim ini. Iya iyalah, karena lu yang memaksa dia untuk masuk di tim pabrikan. Lah udah tahu gak ada seat, maksa banget. Udah dibilang sama Lin Jarvis, lu cuma bisa di satelit. Lu gak mau. Nah sekarang satelitnya pindah, lu mau naik apa? Odong-odong. Orang bilang singkirkan Morbidelli. No, lu nggak tahu klausulnya Morbidelli dengan Yamaha itu seperti apa. Yamaha itu nggak bisa mendepak dia di tahun pertamanya di tim pabrikan. Karena ini adalah kali pertamanya di tim pabrikan, ini adalah kali pertamanya dia di atas motor pabrikan. Jadi memang murni tahun ini adalah tahun dia adaptasi dan dia nggak ada target dari Yamaha. Jadi kalau ABR dan semua pendukungnya Toprak dan semua pendukungnya Alex Rins bilang singkirkan Morbidelli, no. Yamaha nggak akan berani karena klausul dia itu adalah target performa dia ditentukan di tahun kedua. Kalau di tahun pertama itu adalah murni untuk adaptasi dia. Jadi kalau dia didepak, yang marah adalah VR46. Itu akan ngamuk berat ke Lin Jarvis. Kenapa? Karena perjanjian dia itu nggak begitu. Nggak ada target dia untuk performa di tahun pertama. Sama seperti Quartararo waktu di tahun pertamanya di seat pabrikan. Jadi memang lu mau utak-atik, lu mau bikin apa, bikin petisi kayak sekalian ke sana Yamaha, itu Yamaha nggak bisa. Lin Jarvis sendiri bilang cukup satu Maverick Vinales yang putus kontrak di Yamaha dengan kondisi nggak bagus. Yamaha nggak punya hak untuk memutus kontrak kalau nggak ada klausul itu.
Para rider di Komisi Keselamatan itu bahkan sekarang sedang menggodok kondisi minimal rider kontrak dengan pabrikan atau tim. Jadi mereka harus clear targetnya apa, dan kalau nggak dapat target itu, mereka harus tetap dapat gaji dan itu ada minimalnya berapa. Karena mereka mengambil kasus dari Romano Fenati di Moto2, itu yang dibuang hanya setelah 6 race musim ini, padahal dia rookie, itu baru tahun pertamanya, itu langsung dibuang tanpa gaji. Dan penggantinya si Lopez itu masuk juga nggak digaji. Makanya sama Komisi Keselamatan itu lagi digodok sekarang, apa kondisi minimal kontrak dari rider dengan tim atau pabrikan. Dan Morbidelli itu kalau sampai di kick Yamaha cuman gara-gara musim pertamanya amburadul, itu akan disoroti sama Komisi Keselamatan. Kenapa? Karena mereka lagi menggodok kontrak seperti itu. Dan ini juga yang akan melindungi Marc Marquez dan Franco Morbidelli. Karena Marc Marquez kan itu kontraknya panjang 4 tahun. Dan kondisinya performanya amburadul. Oke? Jadi lu nggak bisa sengaja membuang rider cuman gara-gara performanya buruk tanpa persetujuannya rider. Itu juga yang akan terjadi di Morbidelli. Dia sendiri juga agak-agak yang nggak enak hati karena dia sendiri tahu levelnya di mana. Tetapi Yamaha nggak akan berani mendepak dia. Jadi buang imajinasi kalian bahwa Yamaha itu harus mendepak Morbidelli. Lin Jarvis kemarin kembali menegaskan tidak ada tempat untuk Toprak di tim Yamaha. Kenapa? Karena kami tahun depan hanya akan turun dengan 2 motor. Dan itu sudah ditahu siapa yang akan naik. Jelas Morbidelli dan jelas Quartararo. Ya sebenarnya sih menurut gue itu kabar baik juga. Si Forcada mungkin bisa dilepas dan dimasukkan kembali ke Frankie Morbidelli. Jadi mereka bisa akur lagi. Karena sama Patrick Primoer emang kayaknya ribet banget deh. Pusing lah si Morbidelli itu bingung. Makanya Lin Jarvis bilang, ya sisi baiknya adalah kami bisa fokus pada pengembangan motor kami tahun depan. Quartararo sendiri bilang, ya nggak masalah sih kalau RNF pergi. Kenapa? Karena kami memang selama ini nggak pernah berbagi data sama rider satelit. Sebenarnya menurut gue agak concern sih kok nggak berbagi data. Mungkin Kaisar Dovi yang nggak mau apa gimana, gue nggak ngerti. Tetapi memang pindahnya RNF ke Aprilia ini bisa bikin Yamaha lebih fokus pada 2 motor mereka di tim pabrikan. Lebih fokus juga sama rider mereka. Nah, dari gosip ini juga kabarnya Yamaha akan menunggu Moni VR46 habis kontrak sama Ducati, lalu mulai bujuk-bujuk gimana kalau kalian jadi tim satelitnya Yamaha. Tapi karena VR46 kontraknya sama Ducati 3 tahun dan ini baru tahun pertama, ya lu sabar aja tunggu. Itu juga nanti dilihat lagi apakah ridernya mau apa enggak, karena BB Vale itu lebih mikir anak-anaknya. Itu artinya mereka paling enggak harus punya totally line up rider baru. Karena kalau mau pakai yang sekarang yang sudah terlanjur di Ducati itu bakal amburadul. Jadi memang targetnya tim VR46 ini adalah memindahkan para ridernya ke tim satelit yang lebih tinggi seperti Pramac atau ke tim pabrikan. Begitu mereka berdua sudah lolos, nah itu baru bisa pindah pabrikan. Jadi adaptasinya mulai dari nol sama-sama. Flamini ada, Munoz juga ada. Mereka sama-sama punya pengalaman di Yamaha, bener? Tapi ya tunggu 3 tahun lagi. BB Vale mah ya udah terlanjur kontraknya mau gimana. Kemarin-kemarin kita tawarin lah, lu lebih milih Petronas, ya bukan salahnya VR46 dong ya. Bener gak sih? Ya tapi juga kembali lagi tanya Ibu Suri, Mama Stefania setuju apa enggak. Karena kenapa? Mama Stefania itu adalah suara yang paling didengar sama BB Vale. Karena kemarin juga Mama Stefania bilang dia lebih suka di Ducati karena benderanya adalah sama-sama Italia dan dia itu bangga sama Italianya. Nah untuk race sendiri sebenarnya gue tuh agak-agak sedih juga sih. Seolah-olah para halayak ini sedikit melupakan Jason Dupasquier yang baru setahun kemarin meninggal. Gue agak-agak sedih. Tapi ya mungkin karena ini pertama kalinya mereka menerima penonton, jadi hal itu sedikit tertutupi dengan gegap gempita penerimaan penonton. Ya meskipun pada akhirnya Mandalika ternyata yang hadir jauh lebih banyak daripada yang di Mugello. Ternyata yang hadir di Mugello itu cuman total ya 3 hari loh, itu cuman 73.000 loh. Mugello 3 hari, padahal biasanya itu minimal 100.000. Tahun terakhir mereka menggelar MotoGP dengan penonton 2019 itu malah yang hadir 135 apa 139.000 penonton. Nah begitu tahun ini cuma 73.000 yang datang. Orang bilang no Rossi no party. Jadi ya emang bener juga. Kenapa? Karena memang Mugello ini adalah home race kedua BB Vale. Jadi memang dia punya atraksi khusus yang berbeda dengan Misano. Misano itu memang home race-nya BB Vale yang aslinya home race dia karena letaknya cuma beberapa kilo dari Tavulia. Tetapi di situ nggak ada atraksi BB Vale keluar menyapa para fansnya.
Bedanya kalau di Mugello itu adalah atraksi yang bisa dibilang ritual kali ya. Jadi Bebe Vale itu selalu keluar di akhir podium. Jadi kalau para rider udah terima podium gitu, dia akan keluar menyapa para fansnya. Jadi fans Mugello itu akan numpuk semua di depan podium dan Bebe Vale keluar menyapa mereka. Itulah yang dibilang Mugello Party untuk para fans. Itu yang menjadi atraksi dan daya tarik dari Mugello. Jadi meskipun selama ini itu harganya mahal, orang akan tetap datang ke sana. Kenapa? Karena itu akan berpesta bersama Valentino Rossi. Mau dia finish berapapun, dia akan tetap muncul di podium menyapa para penggemarnya. Oke, jadi itu memang agak-agak berbeda auranya. Ini yang bikin Mugello sangat menjadi daya tarik bagi para fans, terutama fans di Italia, karena mau pesta bareng Valentino Rossi. Nah, masalahnya adalah Bebe Vale udah pensiun. Jadi ya no Rossi no party. Sudah tiketnya mahal, nggak ada Valentino Rossi, ya lu mau ngapain datang ke sana? Karena memang harga tiketnya itu lebih mahal daripada kota. Jadi harga tiket 2 hari, Sabtu Minggu. Makanya kemarin gue bilang di Mandalika itu paket tiket itu ada 3 hari, ada 2 hari. Nggak ada yang cuma di hari race. Jadi harga tiket 2 harinya Mugello itu Sabtu Minggu itu 3 kalinya harga tiket 3 hari di kota Amerika Serikat. Jadi memang mahal banget, dan tanpa Valentino Rossi di situ ya buat apa? Nah, Dorna juga bukan tanpa usaha. Mereka itu sampai memensiunkan nomornya Bebe Vale 46 itu di Mugello. Itu adalah salah satu daya tarik sih sebenarnya, gimana caranya supaya orang datang nonton. Paling enggak untuk melihat Valentino Rossi seremoni memensiunkan nomor lah ya. Paling enggak adalah atraksinya. Kenapa? Karena rencana untuk menjadikan Max Biaggi legenda ternyata enggak semenarik itu untuk para fans membeli tiket di Mugello. Tapi begitu dibilang Valentino Rossi akan datang untuk memensiunkan nomornya, lumayan rame lah ya Mugello. Banyak fans yang ternyata datang hanya untuk itu. Untuk melihat Valentino Rossi memensiunkan nomornya. Itu doang. Tapi mereka nggak datang di hari race. Ternyata ada loh, ada. Itulah kenapa kalian lihat Mugello di hari Minggu itu sepi. Sangat berbeda dengan waktu Bebe Vale memensiunkan nomornya, itu banyak banget orang di situ. Tapi gosip berhembus sepoi-sepoi, para fans itu kendati beli tiket di hari Sabtu itu cuma untuk lihat Valentino Rossi supaya lolos mereka ke sirkuit. Habis itu pulang. Kenapa? Karena memang ramalan cuacanya di hari Minggu itu Mugello bakal hujan. Jadi mereka sendiri nggak terlalu antusias. Di Q2 aja kemarin kan udah hujan tuh. Jadi mereka memang ngapain kita berhujan-hujan berbasa-basa bermahal-mahal di sana, mending nonton di rumah. Ya masuk di akal. Jadi memang di Mugello ini rider yang turun itu ada 26. Kenapa? Karena Aprilia sama Ducati itu menurunkan test rider mereka, Michel Pirro dan Lorenzo Savadori. Jadi karena yang turun 26, KW1 yang turun 5 jadinya, Ori turun 1, KW2 5 juga, yang lainnya ya apes sama apes banget. Kenapa ya, lu bayangkan 26 rider coba di situ. Kalau terbatas banget KW1 sama KW2-nya ya kurang menarik. Masuk akal nggak sih? Kalau menurut gua, race Mugello kemarin jauh lebih menarik daripada Le Mans. Kenapa? Karena paling nggak kita lihat ada battle di situ, ada yang take over. Pokoknya lumayan rame lah ya kemarin. Dan mereka lumayan cepat. Pikobanya itu karena pakai ori cepatnya luar biasa. Jadi menurut gua race kemarin tuh seru, jauh lebih seru daripada Le Mans yang menurut gua agak membosankan. Jadi buat yang nanya, kenapa sih kalau KTP khusus orinya pindah pedok? Karena memang itu untuk menarik khalayak di sirkuit itu. Lu bayangin kalau sirkuit KTP khusus ternyata yang pasti menang adalah rider KTP lain, kan gak enak. Kurang hure-hure untuk menarik fans datang ke sirkuit itu. Itulah kenapa ori itu biasanya pindah pedok ke rider tim atau pabrikan dengan KTP di sirkuit itu. Jadi karena Mugello kemarin itu sirkuit KTPI, maka ori itu diundi di antara para rider yang ber-KTPI, para rider yang bekerja di tim KTPI, para rider yang bekerja di satelit KTPI. Jadi ngerti kan, yang masuk undian itu adalah With You, di Yamaha pabrikan adalah Morbidelli, seluruh rider Aprilia, seluruh rider Ducati. Ducati sendiri itu ada 9 rider karena ada Michel Pirro ikut. Sementara Aprilia itu ada 3 rider karena Savadori ikut.
With You itu 2 dari Binder sama Andrea Dovizioso, ditambah 1 si Frankie Morbidelli. Jadi ya lu bayangin lah banyaknya itu yang mau diundi. Nah yang kebetulan dapat adalah Peko Bagnaia. Nah setelah diundi si Ori, baru yang lain itu dibagi rata lagi seperti biasa. Tetap ada yang KW1, ada yang dapat KW2, ada yang dapat apes banget, ada yang dapat apes. Tapi si Darren Binder kemarin dapat KW2 sama-sama Morbidelli, lumayan lah ya. Mereka lumayan cepat di tikungan. Yang apes itu Kaisar, dapatnya apes banget sama si Savadori. Sementara Jorge Martin itu sebenarnya dia dapat KW1. Tetapi kemarin kan dia kena penalti, mundur 3 grid. Ditambah lagi, ini gue nggak tahu apakah memang dia apes ya. Nasibnya kali ya yang apes. Dia lagi masalahnya apa? Gearbox. Jadi sebenarnya dia tetap pakai KW1. Kalian bisa lihat dia cetak rekor baru, kecepatan terbaru 360 sekian, 365 km per jam. Buset. Itu artinya dia pakai KW1, bener? Jadi kalau ada yang bilang dia nggak pernah dijatah KW1, dia itu sebenarnya dijatah KW1, cuman ya apesnya ada-ada aja. Jadi kemarin itu sebenarnya dia pakai KW1 dan masalah dia adalah gearbox. Jadi dia nggak bisa memasukkan gigi cepat di gigi 3 dan 4. Agak butuh waktu untuk bisa masuk koplengnya. Sementara Peko Bagnaia udah pasti pakai ori. Kenapa? Karena kalian bisa lihat betapa cepatnya dia dari belakang, betapa mudahnya dia menyalip dari belakang, dan betapa mendominasinya dia di depan. Sementara Snake Taro dapatnya KW1. Sebenarnya dia mengeluh sih soal gripnya depan belakang itu banyak tergelincir. Tapi menurut gue itu perkara dia pakai aero baru sih sebenarnya. Jadi itulah kenapa dia bilang kayaknya saya nggak mau pakai lagi nih aero. Turbulensinya keluar biasa, bikin hilang grip adanya. Bukannya grip tambah bagus, adanya grip amburadul. Jadi itu lebih kepada dia punya aero baru. Papa kembar ya, udah dia pasti dapat KW1. Dia cuma bilang saya salut sama tim VR46. Saya nunggu-nunggu mereka melakukan kesalahan, tapi ternyata mereka nggak melakukan kesalahan. Butuh 15 lap untuk saya bisa menyalip loh. Mesin ini cepat dan mereka juga cepat. Dan mereka nggak melakukan kesalahan. Untuk ukuran anak-anak baru tim satelit itu luar biasa loh mereka. Jadi menurut gue ya wajar juga. Si Marcobes tuh sampai senang. Saya sih nggak menyangka bahwa saya akan menang, atau paling saya cuma memimpin race cuma 1 lap. Ternyata saya beberapa lap loh. Ya wajar lah, senang kan dia masih rookie. Jadi kalau menurut gue Luca Marini yang makin hari makin bagus. Dia bilang akhirnya saya mulai bisa beradaptasi dengan motor saya. Tetap masih ada yang kurang, tapi akan coba kami perbaiki lagi di Catalunya nanti. Nah yang jadi masalah itu si Morbidelli itu kabarnya dia sampai didudukin sama Bebe Vale. Lu kenapa? Karena kalau perkara fisik mestinya dia udah 100%. Tapi sama Morbidelli dikasihlah dia argumen bahwa dia sendiri juga butuh waktu untuk beradaptasi sama motornya, karena motor ini beda dengan hasil pengembangannya Valentino Rossi. Karena ini adalah pengembangan full dari seorang Fabio Quartararo, meskipun dasarnya mesinnya adalah mesin 2021, tetapi kan aero dan fisiknya dan segala macam itu pengembangannya Fabio Quartararo. Jadi dia sendiri nggak bisa tanya sama Valentino Rossi ini mesti diapain motornya, karena nggak ada pengembangannya Bebe Vale di situ. Makanya gue bilang Yamaha itu nggak kasih target sama Franco Morbidelli sebenarnya. Tetapi mereka percaya pada Bebe Vale karena dia ini kan anak asuhnya Bebe Vale. Jadi kemarin gosipnya didudukin sama Bebe Vale. Lu kenapa? Jadi karena si Franco Morbidelli emang orangnya jujur sih, dia itu nggak pernah bohong sama Bebe Vale. Kenapa? Karena memang bisa dibilang satu-satunya orang yang dia percaya di dunia soal karir dia itu adalah Valentino Rossi. Dan Bebe Vale bilang, oke, cuman satu hal yang kamu perlu ingat, bahwa kamu itu adalah murid saya. Pikirkan yang terbaik untuk diri kamu. Dia sih nggak ngancem apa-apa, cuman diwanti-wanti udah sama Bebe Vale. Karena performa dia dibandingkan sama Luca Marini mulai jomplang. Karena kan Bebe Vale hadir di Mugello, jadi dia ngerti ini Mugello adalah tempat lu latihan. Lu mestinya hafal gimana caranya menaklukkan Mugello. Kalau Marcobes sama Luca Marini dan Peko Bagnaia bisa mendominasi, what's wrong with you? Jadi kalau memang kamu bilang motor ini dibuat untuk Quartararo, just do your best. Nanti gue ngomong sama Lin Jarvis. Kenapa? Karena kamu bawa nama saya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi nanti kita lihat apakah di Barcelona nanti ada peningkatan atau enggak. Karena memang satu ini udah mulai warning sama Bebe Vale. Kemudian Suzuki ini gue nggak tahu apakah memang sengaja dijatah ban apes dan apes banget. Gue nggak ngerti. Tapi memang Joan Mir itu merasa motornya nggak enak feel-nya. Dia lebih menyalahkan motornya. Sementara Alex Rins itu dia merasa motornya baik-baik saja. Cuman menurut gue sih sebenarnya dia agak kurang kontrol di tikungan. Jadi kadang-kadang dia melebar dan itu yang dimanfaatkan oleh Takagami untuk mempertahankan line dia. Sampai sebelum crash itu dia menyenggol Takaki Nakagami.
Sebenarnya sih kalau menurut gue yang salah dia. Kenapa? Karena dia yang ada di bagian dalam. Sementara Takaki Nakagami itu sudah ada di pinggir trek banget. Udah nggak bisa menghindar lagi, udah nggak bisa ngerem lagi. Kenapa? Karena posisinya adalah meskipun Alex Rins masuk di tikungan lebih duluan, tapi dia keluar tikungan itu lebih belakang daripada Takaki Nakagami. Karena dia kurang bagus ngeremnya apa gimana, jadi dia agak melebar dan akhirnya menyenggol Takaki Nakagami. Nakagami itu ngambil lainnya bagus. Dan dia nggak peduli karena dia emang udah di pinggir banget. Dia ngambil lain luar. Alex Rins itu sempat ribut ke RD. Dia bilang kenapa nggak di penalti si Takaki Nakagami. RD juga bilang menurut kami itu insiden aja. Karena sebenarnya sih kalau mau disalahin, yang disalahin Alex Rins-nya. Wah, lu yang nabrak orang gimana sih? Nakagami sendiri nggak merasa bersalah. Dia bilang, saya mempertahankan line saya. Saya nggak akan mengalah karena kondisinya saat itu saya lebih di depan dari dia. Dia yang nabrak saya. Dan saya sudah hampir keluar track. Jadi nggak bisa saya kasih space dia lagi. Kita membalap ya membalap aja. Dia mulai pakai kata-katanya Alex Marquez. Saya nggak bisa mengalah sama rider lain. Saya akan mempertahankan line saya karena saya akan memberikan yang terbaik untuk balapan saya. Sementara Neng Vina, Papa Nina ini sebenarnya bagus katanya si Vildia di Aprilia. Cuman ya karena dia mulai startnya dari belakang ya mau dia apa udah nggak bisa lagi, udah maksimal. Dia bilang mirip-mirip Bebe Vali sih, dia bilang kalau kita startnya dari belakang itu susah banget buat maju karena battle-nya banyak banget. Lu harus rebutan sama rookie, lu harus rebutan sama rider-rider lain. Ya masuk di akal sih. Untuk bisa lu finish lebih di depan, makin banyak yang harus lu salip. Sama sih keluhan yang sama dengan Jack Miller. Jack Miller kemarin juga dapat ban apes, kasihan juga sih dia. Tapi dia bilang ya udahlah kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya intinya kita move on, fokus ke Barcelona. Karena memang dia itu apesnya gara-gara si Marc Marquez juga. Kalau dia kemarin lolos ke Q2 tanpa si Marc Marquez ngintil, mungkin dia bisa start dari depan. Ya paling nggak dalam top 10 lah. Cuman kan masalahnya gara-gara Marc Marquez ngintil dia kemarin, akhirnya Marc Marquez ambil spot dia dan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, harus start dari belakang. Dan itu yang dia bilang, ya kita nggak bisa apa-apa lagi, udah start dari belakang ya seperti itu, cuman bisa move on, fokus untuk Catalunya. Nah lalu para Honda, ya Pol Espargaro dapat ban apes banget. Udah sejak awal dia bilang saya nggak enak sama motor saya, nggak enak sama grip saya, masuk di tikungan kehilangan ban depan, ya udah selesai perkara. Marc Marquez sebenarnya dia dapat KW2 sih, cuman ya kalau menurut gue sih karena tangannya sakit, jadi dia bilang sebenarnya saya nggak ada target apa-apa. Sebenarnya pun saya kalau nggak mau balapan nggak masalah, tapi saya memilih untuk tetap balapan dengan resiko saya akan crash di kecepatan 200 km per jam. Jadi sebenarnya saya masih bisa menyalip Oliveira, tapi saya berpikir lebih baik saya menyelesaikan balapan tanpa meresikokan entah nanti saya crash atau senggolan sama Oliveira, karena kan KTM itu wingletnya gede besar. Jadinya dia bilang mending gak usah lah, saya gak mau menyalip. Toh saya membalap ini untuk mengumpulkan data, bukan untuk target tertentu mau finish di mana, gak ada target. Jadi ya udah, dia nikmati aja balapannya, dan itu balapan terakhir dia. Jadi kalau menurut gue nothing tulus untuk dia. KTM sendiri itu satu dapat KW1 dan satu dapat KW2. Si Oliveira dapat KW2 karena dia merasa ban dia habis di beberapa lap terakhir. Tapi untungnya adalah dia berhasil bertahan. Makanya Marc Marquez bilang saya sebenarnya bisa menyalip Oliveira, tapi saya nggak mau mengambil resiko. Sementara Brad Binder, ya dia sudah puas banget. Kenapa? Karena dia startnya dari belakang dan dia finish di top 10. Dan kedua KTM ini menyelesaikan target mereka dari pit mirror. Harus finish dua-duanya di top 10 dan mereka selesai. Oke, so kita udah bahas Aprilia, Ducati, KTM, Honda, kemudian Suzuki, Yamaha juga udah. Cepet ya. See you next time guys. Bye-bye.